Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan mempelajari terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Nah, kemarin sebelum itu teman-teman udah mempelajari terkait apa sih itu keseimbangan kimia. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan terkait apa itu keseimbangan kimia. Nah, keseimbangan kimia ini merupakan sebuah reaksi yang dapat balik yang terjadi dalam suatu tempat dan satu sistem dan laju reaksi ke arah hasil atau sebaliknya. Dan sama disebut reaksi dalam keadaan setimbang atau reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan banyak terjadi pada reaksi-reaksi dalam wujud gas. Nah, sistem yang termasuk reaksi kesetimbangan disebut sistem kesetimbangan. Nah, itu merupakan salah satu pengertian dari apa sih itu kesetimbangan kimia atau reaksi kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman pasti mikir, nah apa sih kesetimbangan kimia? Gimana sih tujuan dari kesetimbangan kimia? Apakah ada dalam kehidupan sehari-hari? Tentu ada teman-teman. Banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu proses dari kesetimbangan kimia. Dan banyak juga bahwasannya di pembelajaran kimia ini ataupun kimia ini, pendidikan kimia ini juga menjadi salah satu wadah teman-teman untuk mempelajari kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Terdapat banyak proses-proses kimia, terutama proses-proses kesetimbangan kimia. Nah, contohnya itu seperti perubahan wujud cair, reaksi kesetimbangan dalam tubuh, reaksi kesetimbangan dalam mulut. Nah, sekarang kita akan masuk ke hal penting atau hal inti dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran dari kesetimbangan kimia. Yang pertama itu perubahan konsentrasi, perubahan suhu, perubahan tekanan, dan perubahan volume. Baik, pada tahun 1884, Henry Louis Leigh-Central, dikenal dengan Central, menyatakan apabila suatu sistem kesetimbangan sedang berlangsung dilakukan aksi, maka timbul reaksi dari hal tersebut, dari sistem tersebut, sehingga pengaruh aksi tersebut dapat diperkecil. Nah, teman-teman di sini, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian kesetimbangan reaksi? Antara lain, yang pertama itu teman-teman kita akan melihat perubahan konsentrasinya yang telah kita jelaskan tadi. Nah, jika ke dalam sistem kesetimbangan, konsentrasi reaksi ditambah atau diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah produk, sehingga konsentrasi produk bertambah sebaliknya. Jika konsentrasi reaksi dikurangi atau diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Nah, seperti itu contoh dari perubahan konsentrasi dari kesetimbangan kimia. Nah, sesuai dengan asas Leigh-Central, jika salah satu konsentrasinya diperbesar, itu akan ada terjadi suatu saat konsentrasi diperkecil juga akan berbeda arah seperti itu. Nah, perhatikan reaksi-reaksi kesetimbangan. Nah, contohnya seperti itu A plus B jadi C plus D. Dan ada juga seperti contoh pada Fe3+ ditambah SCN yang Fe3+ berwarna coklat, misalkan seperti itu, dan SCN berwarna tambah warna menjadi FeSCN, yaitu warna merah. Nah, pada percobaan tersebut didapat bahwa penambahan Fe3+ dan SCN- menyebabkan larutan standar menjadi lebih merah. Berarti ion FeSCN2+ bertambah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, pada kesetimbangan ini adanya penambahan ion Fe3+ dan ion SCN2- menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah ion FeSCN2+. Nah, seperti itu teman-teman, terkait perubahan konsentrasi dari kesetimbangan kimia yang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman ada perubahan suhu. Yang dimana di sini teman-teman, perubahan suhu pada reaksi kesetimbangan apabila kalor sistem reaksi dengan cara menurunkan suhu sistem tersebut, maka sistem akan melakukan reaksi dengan cara menggeser kesetimbangan ke arah yang melepaskan kalor exotherm. Sebaliknya, jika kalau sistem dinaikkan, sistem akan menggeser kesetimbangan ke arah yang memerlukan kalor. Nah, contohnya A plus B menjadi C plus D. Nah, delta H itu
X kJ kilojoule. Reaksi satu exotherm ini yaitu zat A dan B yang membebaskan kalor untuk membentuk zat C dan D. Nah, reaksi dua endotherm ini yaitu menyerap kalor untuk membentuk zat A dan B untuk membentuk zat A dan B. Kesimpulannya di sini bisa kita lihat jika temperaturnya naik, maka reaksi akan bergeser ke preaksi. Nah, jika temperaturnya diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah hasil reaksi. Nah, bisa kita lihat gambar tersebut. Ini salah satu contoh faktor yang mempengaruhi keseimbangan dari perubahan suhu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, pengaruh perubahan tekanan dan volume. Nah, yang pertama itu tekanan. Ini tekanan akan mempengaruhi zat-zat yang berwujud gas. Nah, bagaimana perubahan pada reaksi keseimbangan jika tekanannya berubah? Nah, perhatikan beberapa contoh ini. Saya akan memaparkan satu reaksi, yaitu 2SO2 plus O2 menjadi 2SO2. Nah, jika tekanan diperbesar, keseimbangan akan bergeser ke arah SO3. Dan jika tekanan diperkecil, keseimbangan akan bergeser ke arah SO2 dan O2. Mengapa demikian? Karena teman-teman, pada reaksi tersebut jika direaksikan 2 mol SO2 dan 1 mol O2, maka menghasilkan 2 mol SO2. Jadi jumlah mol reaksi adalah 3 mol dan hasil reaksi adalah 2 mol. Nah, penambahan tekanan menyebabkan keseimbangan bergeser ke arah gas SO2 yang jumlah molnya sedikit dan pengurangan tekanan menyebabkan keseimbangan bergeser ke arah gas SO2 dan O2 yang jumlah molnya besar. Nah, berdasarkan prinsip Chandler itu, jika tekanan pada reaksi keseimbangan ditambah, campuran pada sistem keseimbangan akan berusaha mengurangi teman-teman sekalian. Nah, hal tersebut yaitu dengan mengurangi mol gas. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwasanya jika tekanan diperbesar, keseimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlahnya lebih kecil, teman-teman sekalian. Dan jika tekanan diperkecil, keseimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih besar. Nah, dalam perubahan volume juga, karena faktor tekanan dan volume ini merupakan salah satu faktor kebalikan satu sama lain. Artinya, bila tekanan gas diperbesar, berarti volume gasnya diperkecil, dan bila tekanan gas diperkecil berarti volume gasnya diperbesar. Ini hukum Boyle pada suhu tetap, hasil kali tekanan P dan volume selalu konstan, teman-teman. Nah, dalam perubahan volume di sini, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya perubahan volume ini terdiri dari dua, yaitu perubahan volume pada keseimbangan yang komponennya gas dan perubahan volume pada keseimbangan yang komponennya berupa ion. Nah, pada keseimbangan yang komponennya gas, perubahan volume akan berpengaruh jika pada keseimbangan jumlah mol reaksi berbeda dengan jumlah mol hasil reaksi. Nah, pengaruh di sini teman-teman, bahwasanya pengaruh perubahan volume akan merupakan kebalikan dari pengaruh perubahan tekanan. Sudah dijelaskan tadi. Yang dimana jika pada suatu sistem keseimbangan volume itu kecil tadi, maka tekanan akan diperbesar. Nah, jika dapat disimpulkan bahwasanya seperti berikut, bahwa untuk komponen gasnya, di mana jika volume diperbesar, maka keseimbangan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya besar. Nah, jika volume diperkecil, maka keseimbangan bergeser ke arah komponen yang jumlahnya kecil. Nah, selanjutnya ada perubahan volume pada keseimbangan yang komponen-komponennya berupa ion. Ya, di mana di sini teman-teman untuk mempelajari pengaruh perubahan volume pada keseimbangan ini, salah satu contohnya yaitu pengenceran pada keseimbangan. Ya, di mana kita contohin pada FeHCN2+ ya, di mana Fe2+ ini merupakan zat yang tidak berwarna dan SCN- juga tidak berwarna, sehingga jika melakukan pengenceran pada keseimbangan, maka akan menghasilkan FeHCN2+, yaitu berwarna merah. Nah, pengenceran pada keseimbangan ini mengakibatkan warna merah berkurang atau keseimbangan bergeser ke arah ion Fe2+ dan SCN-. Pengenceran pada larutan yang menyebabkan volume menjadi besar, maka untuk keseimbangan yang jumlah mol atau jumlah partikel reaksi atau hasil reaksi berbeda, keseimbangan akan bergeser ke arah partikel yang jumlahnya lebih besar, teman-teman sekalian. Nah, contohnya di sini ya, ada 2A plus B menjadi 3C D. Nah, kesimpulannya di sini kita sudah jelaskan tadi bahwasanya jika
tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Berarti antara tekanan dan volume ini berkesinambungan satu sama lain. Dan kedua juga jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih besar. Nah, ini contoh soal mungkin teman-teman bisa kerjakan nanti di rumah, yaitu terkait arah kesetimbangan bergeser jika pada suhu tetap pada suhu. Dan ada pada kesetimbangan nomor 2 itu H2 dan BR2, 2HBr ditahannya itu minus 26 kL. Nah, kemanakah arah pergeseran reaksinya jika suhu diturunkan? Nanti teman-teman coba kerjakan di rumah terkait dua soal tersebut. Nah, contoh ya, satu lagi terkait kesetimbangan dalam industri. Nah, contoh penggunaan prinsip Legendre sistem kesetimbangan kimia dalam industri, seperti pembuatan amonia. Nah, N2 ini diperoleh dari udara melalui proses penyulingan bertingkat. Nah, udara cair dan gas hidrogen ini, teman-teman, diperoleh dari oksidasi gas alam, yaitu metana, CH4 menurut reaksi. Nah, CH4 plus O2, nah, menjadi CO2 plus 2H2. Agar NH3 yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis tinggi, maka harus menggunakan suhu rendah, tekanan tinggi, konsentrasi N2 dan H2 ditambah hingga berlebih. Nah, mungkin hanya itu ya pada hari ini terkait materi faktor kesetimbangan. Besok kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan soalnya di rumah. Sekian dari saya, atau wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.